Nasib di ujung tanduk. Shin Tae-yong ketakutan akhirnya akan mainkan full 90 menit Liano Reijnders saat melawan Arab Saudi nanti dan akan diawasi langsung oleh kakaknya, yaitu Tijani Reijnders beserta pelatih Belanda. Berikut penjelasannya. Calvin Verdonk bongkar suasana ruang ganti timnas Indonesia usai kalah melawan Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya nanti ketika melawan Arab Saudi? Simak baik-baik video ini. Tumban dari Jepang. Media asal Amerika ini menilai perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih jauh. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia apabila mampu mengalahkan Arab Saudi nanti? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Nasib di ujung tanduk. Shin Tae-yong ketakutan akhirnya akan mainkan full 90 menit Liano Reijnders saat melawan Arab Saudi nanti dan akan diawasi langsung oleh kakaknya, yaitu Tijani Reijnders beserta pelatih Belanda. Berikut penjelasannya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya memutuskan untuk menurunkan Liano Reijnders dalam laga krusial melawan Arab Saudi yang akan digelar pekan ini. Keputusan ini diambil setelah gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut tidak dimainkan dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Jepang dan Cina, yang berujung kritik tajam dari publik dan pengamat sepak bola tanah air. Liano Reijnders yang baru saja merampungkan proses naturalisasi 2 bulan lalu dianggap sebagai salah satu gelandang potensial yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun absennya sang pemain dalam laga melawan Jepang dan Cina membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang keputusan Shin Tae-yong. Bahkan kabar burung menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan peringatan kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memanfaatkan pemain-pemain terbaik yang ada. Semoga saja kakak Liano Reijnders yaitu Tijani Reijnders beserta pelatih Belanda saksikan laga Indonesia versus Arab agar bisa mengawasi Shin Tae-yong untuk memainkan Liano Reijnders. Tidak ada alasan untuk tidak memainkan Liano. Dia datang dengan pengalaman Eropa yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Jika dia tidak dimainkan, itu seperti menyia-nyiakan potensi besar. Jangan sampai Shin Tae-yong menyesal tak memainkan Liano lagi. Jangan kecewakan lagi publik sepak bola Indonesia. Jangan sampai kasus ini sama dengan Elkan Bagot seperti yang kemarin-kemarin begitu, kira-kira kata salah satu pengamat sepak bola nasional. Dalam konferensi pers terakhirnya, semoga Shin Tae-yong menyebut keputusan sebelumnya murni karena strategi, bukan masalah personal. Kami menilai kebutuhan tim berdasarkan lawan yang dihadapi. Tetapi untuk melawan Arab Saudi, Liano akan menjadi bagian penting dari rencana kami. Begitu kira-kira kata-kata Shin. Pertandingan melawan Arab Saudi dianggap sebagai ujian terakhir bagi Shin Tae-yong yang saat ini berada di bawah tekanan besar. Kekalahan dari Jepang dan Cina membuat posisi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia semakin terjepit. Beberapa suara di kalangan supporter bahkan mulai meragukan kepemimpinan Shin yang sebelumnya pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 silam. Kini semua mata tertuju pada performa Liano Reijnders yang diharapkan mampu memberikan warna baru di lini tengah Indonesia. Mampukah Shin Tae-yong membuktikan dirinya dan mengembalikan kepercayaan PSSI serta supporter? Atau justru laga ini akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pelatih Garuda? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian masih percaya dengan Shin Tae-yong? Ataukah kalian sudah muak dan capek dengan Shin Tae-yong? Haruskah Shin Tae-yong out sekarang juga atau dikasih kesempatan lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Calvin Verdonk bongkar suasana ruang ganti timnas Indonesia usai kalah melawan Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya nanti ketika melawan Arab Saudi? Simak baik-baik video ini. Pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk ceritakan suasana ruang ganti timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut, skuad Garuda kalah 0-4 dari Jepang. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia makin terbenam di dasar klasemen grup C ronde ketiga. Skuad Garuda masih mengantongi 3 poin dari 5 pertandingan. Calvin Verdon angkat bicara soal suasana ruang ganti usai kalah dari Jepang. Para pemain timnas Indonesia sedih usai kalah dari Jepang. Namun, para pemain sudah melupakan hasil tersebut. Dirinya fokus penuh untuk laga lawan Arab Saudi. Di ruang ganti semua pemain sedih, tenang, dan karena kita sudah melakukan pekerjaan kami lawan Jepang, ujar Calvin Verdon. Dan 0-4 bukan hasil yang bagus. Tapi kami tak melihat ke belakang melihat Jepang. Kami menatap ke depan untuk menghadapi Arab Saudi, lanjutnya. Pemain NEC Nijmegen tersebut sudah siap bangkit usai kalah dari Jepang. Kondisi para pemain skuad Garuda sudah baik-baik saja usai kalah dari Samurai Biru. Baik-baik saja kondisi kami, ujar Verdon. Kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang. Dan ya, kita persiapan lawan Arab, lanjutnya. Calvin Verdon berambisi raih 3 poin saat jumpa Arab Saudi. Dirinya ingin menutup agenda bulan November 2024 dengan kemenangan. Tambahan 3 poin bakal membuat skuad Garuda meraih 6 poin dari 6 laga. Kita masih butuh 3 poin untuk ke Piala Dunia, ujar Verdon. Saya pikir lawan Arab Saudi adalah game yang penting. Dan kami harus menang di laga ini, apalagi ini laga kandang. Jika kami menang, kita punya 6 poin. Dan kita akan memerlukan pekerjaan yang sangat bagus, tutupnya. Tumban dari Jepang. Media asal Amerika ini menilai perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih jauh. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia apabila mampu mengalahkan Arab Saudi nanti? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 0-4 dari Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas tentu Jepang diprediksi akan meraih kemenangan pada laga tersebut. Samurai Biru belum menyentuh kekalahan dan sudah mencetak 19 gol sekaligus menjadi yang terbanyak di babak ini. Ini menjadi kekalahan kedua setelah skuad Garuda baru saja tumbang dari Cina dengan skor 2-1. Dengan koleksi 3 poin, Indonesia sementara duduk di dasar klasemen grup C. Media global asal Amerika, ESPN, ikut memberikan sorotan pada perjalanan timnas Indonesia. Sejauh ini mereka sebenarnya cukup positif setelah sukses menahan imbang Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Namun, Jepang sudah berada di level berbeda dari tim Asia lain. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan cukup positif. Dengan kekalahan tipis dari Cina bulan lalu merupakan kekalahan pertama mereka setelah hasil imbang yang mengesankan dengan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tulis ESPN. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan Jepang membuat mereka semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Indonesia masih harus berjuang keras demi bisa lepas dari posisi dasar klasemen. Tentunya ini menjadi perhatian karena sebenarnya performa skuad Garuda tidak terlalu buruk sebelum menantang Samurai Biru. Namun fakta bahwa Jepang terus melaju di posisi puncak berarti hanya 3 poin yang memisahkan Indonesia dari posisi kedua. Dengan satu paruh musim yang masih tersisa, mereka masih belum keluar dari zona degradasi lanjutnya. ESPN menilai bahwa perkembangan Indonesia sudah cukup jauh di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun mendapatkan tiket untuk berada di ajang bergengsi antar negara tersebut bukan hal yang mudah. Perlu kerja ekstra bagi skuad Garuda agar bisa ada di titik tersebut dan hal ini harus terus mereka perjuangkan. Secara realistis, mencapai Piala Dunia pada tahap perkembangan mereka saat ini selalu menjadi sebuah fantasi. Hal tersebut bukan berarti mereka tidak boleh bermimpi besar. Namun setelah hari Jumat, mereka sekarang harus mengetahui jarak yang masih harus mereka tempuh. Jika mereka ingin menjadi salah satu tim terbaik di benua ini yang akan melaju ke panggung terbesar sepak bola, tutup media tersebut. Yes, alhamdulillah kabar baik.
bisa menjadi obat untuk fans timnas Indonesia atas kekalahan lawan Jepang kemarin. Gerak cepat Erick Thohir perkenalkan oleh Romanya ke publik dan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Oleh Romanya resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan. Kabar oleh Romanya akan segera gabung timnas Indonesia disampaikan Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @richthohir pada Sabtu 16 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan, biasanya Erick Thohir tak mengunggah foto bersalaman dengan Ole Romanya. Dalam unggahannya, Erick dan Ole berpose menunjuk ke kamera. Meski begitu, kehadiran Ole Romanya disambut oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht itu bisa membawa skuad Garuda makin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, lanjutnya. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, sambung Ketua Umum PSSI itu. Ole Romanya diharapkan bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Sebab Ole sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda, FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda 20 Juni 2000 itu sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dengan usia yang masih muda, dia bisa jadi modal apik timnas Indonesia di masa mendatang. Unggahan Erick Thohir sendiri bak menjawab teka-teki soal kehadiran Ole Romanya di tanah air yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini. Dia sudah terpergok beberapa hari lalu berada di Indonesia. Bahkan Ole Romanya turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Sayangnya, skuad Garuda kalah telak 0-4 dalam laga itu. Gelandang naturalisasi Liliano Reijnders bisa saja memutuskan untuk meninggalkan tim nasional Indonesia usai tidak dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia termasuk melawan Jepang kemarin. Keputusan ini bisa mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat Liliano Reijnders digadang-gadang sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Karena dia adalah pemain yang proses naturalisasinya dikebut oleh PSSI. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Liliano Reijnders bahkan tidak dimasukkan dalam daftar pemain cadangan. Kekecewaan pemain yang lahir di Belanda ini tampak semakin besar setelah pertandingan usai terlebih timnas Indonesia dibantai timnas Jepang dan skor yang mencolok 0-4. Beberapa hari setelah laga, bisa saja keluarganya dilaporkan datang langsung ke hotel tim untuk menjemputnya. Banyak sumber mengatakan Liliano Reijnders bisa saja merasa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya di bawah arahan Shin Tae-yong. Liliano kecewa karena merasa tidak ada kejelasan terkait perannya di tim. Keluarganya kemudian memutuskan untuk membawa dia kembali ke Belanda, begitulah kira-kira ungkap seorang narasumber yang dekat dengan pemain tersebut. Apabila benar nanti kepergian Liliano Reijnders menambah tekanan bagi Shin Tae-yong yang belakangan ini sering mendapat kritik atas keputusannya dalam memilih pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap terlalu fokus pada pemain tertentu dan kurang memberikan kesempatan kepada nama-nama baru yang sudah dinaturalisasi. Liliano Reijnders sendiri adalah salah satu pemain yang baru dinaturalisasi tahun ini dan sebelumnya menyatakan kebanggaannya bermain untuk Indonesia. Namun situasi di tim tampaknya membuatnya berubah pikiran. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) belum memberikan pernyataan resmi terkait Liliano Reijnders ini. Namun situasi ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan pemain naturalisasi harus dilakukan dengan hati-hati, terutama agar tidak memengaruhi atmosfer tim secara keseluruhan. Adapun Shin Tae-yong masih fokus mempersiapkan tim untuk melawan Arab Saudi Selasa besok.
Namun tekanan dari supporter dan pengamat sepak bola Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait keputusan taktiknya semakin besar. Bisa saja keputusan Liano Reijnders untuk kembali ke Belanda membuka diskusi baru tentang bagaimana timnas mengelola pemain asing yang telah memilih untuk membela merah putih. Apakah ini hanya insiden sesaat atau pertanda masalah yang lebih besar? Waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana guys menurut kalian sendiri dengan permasalahan yang dialami Liano Reijnders ini yang tak dimasukkan STY dalam line up saat melawan Jepang kemarin? Apakah keputusan STY ini sudah tepat? Ataukah STY salah dalam mengambil keputusan? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Usai dibantai timnas Jepang dengan skor yang mencolok yaitu 0-4, Elklemmer alias Rafael Struijk berikan kata-kata yang sangat menyentuh dan siap lakukan hal ini saat melawan Arab Saudi nanti. Apakah itu? Simak baik-baik. Rafael Struijk mengunggah kata-kata penuh semangat usai timnas Indonesia dihajar timnas Jepang 0-4. Ia bertekad memberikan segalanya pada pertandingan melawan timnas Arab Saudi nanti. Laga timnas Indonesia versus timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 gol Jepang disarankan oleh bunuh diri Justin Hubner 35, Takumi Minamino 40, Hidemasa Morita 49, dan Yukinari Sugawara 69. Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru. Struijk sadar kekalahan itu memang menyakitkan, apalagi timnas Indonesia dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Namun menurutnya, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kekalahan memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir, tulis Struijk dalam akun Instagramnya @rafaelstruijk, Minggu 17 November 2024. Meski begitu, striker Brisbane Roar tersebut ingin bangkit dari keterpurukan. Struijk berjanji akan tampil habis-habisan di laga berikutnya melawan Arab Saudi demi membawa timnas Indonesia raih hasil positif. Saatnya untuk fokus kembali dan berikan segalanya di pertandingan berikutnya, kata Struijk. Kita akan bangkit lagi, tandasnya. Timnas Indonesia akan kembali diuji kekuatannya dengan melawan timnas Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November 2024. Satu hal yang pasti, The Green Falcons bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Arab Saudi juga memiliki tekad yang sama seperti timnas Indonesia, yakni meraih poin penuh. Pasalnya, tim arahan Harvey Renard itu meraih hasil imbang kontra Australia di matchday kelima grup C.